Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang isu kepemilikan konsolidasi. Perkenalkan, saya Sylvia Dewi Dubu akan mempresentasikan bagian materi yang pertama, isu kepemilikan konsolidasi. Dalam ilustrasi konsolidasi di bab-bab sebelumnya, kita baru membahas mengenai situasi struktur kepemilikan yang sederhana. Dalam praktik sering ditemui struktur kepemilikan yang kompleks. Sebagai contoh, selain memiliki saham biasa, anak perusahaan juga dapat memiliki saham preferen yang beredar, dan pada beberapa kasus, induk perusahaan dapat mengakuisisi saham biasa maupun saham preferen anak perusahaan. Pada kasus lain atau beberapa anak perusahaan dapat mengakuisisi induk perusahaan atau perusahaan lain yang berhubungan istimewa. Kadangkala klaim kepemilikan induk perusahaan atas anak perusahaan dapat berubah melalui penjualan atau pembelian saham anak perusahaan atau melalui transaksi saham anak perusahaan. Pembahasan bab ini ditujukan untuk memberikan pemahaman mendasar atau beberapa masalah konsolidasi yang timbul dalam situasi kepemilikan kompleks yang sering ditemui dalam praktik. Pembahasan pada bab ini meliputi 5 topik, yaitu yang pertama, saham preferen anak perusahaan yang beredar. Yang kedua, perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan pada anak perusahaan. Yang ketiga, kepemilikan bertingkat. Yang keempat, kepemilikan timbal balik. Dan yang kelima, dividen saham anak perusahaan. Berikut saham preferen anak perusahaan yang beredar. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Setiap jenis efek biasanya mempunyai fungsi tertentu, dan setiap jenis juga mempunyai hak-hak dan fitur-fitur yang berbeda. Karena pemegang saham preferen mempunyai klaim atas aset bersih anak perusahaan, harus ada perhatian khusus mengenai bagaimana menyajikan klaim tersebut dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pemegang saham preferen umumnya mempunyai hak lebih dulu dari pemegang saham biasa dalam hak dividen dan distribusi aset pada aset likuidasi. Pemegang saham preferen biasanya tidak mempunyai hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian berapapun jumlah saham yang dimiliki. 1. Konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham preferen anak perusahaan, maka bagiannya atas saham preferen tersebut harus dieliminasi. Bagian saham preferen anak perusahaan yang tidak dimiliki induk perusahaan dialokasikan ke pemilikan non-pengendali. Contoh 1. PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000 pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasinya dengan metode ekuitas dasar. 2. PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta di tahun 2001 dan umumkan dividen sebesar 60 juta. 3. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2001 dan umumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta.
Pada 1 Januari 2001, PT Anak menerbitkan 12% saham preferen sebagai nilai nominal 100 juta. PT Induk tidak membeli saham tersebut. 2. Alokasi laba bersih PT Anak. Laba bersih PT Anak 2001 50 juta dikurangi 100 juta dikurangi dividen preferen, yaitu 100 juta dikali 0,12 yaitu 12 juta. Laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa yaitu 38 juta diperoleh dari 50 juta kurang 12 juta. Bagian proporsional PT Induk yaitu 0,80%. Pendapatan PT Induk dari PT Anak yaitu 30.400.000. Laba yang dialokasikan ke pemilikan non-pengendali untuk tahun 2001 adalah total dividen preferen PT Anak dan bagian 20% pemegang saham biasanya non-pengendali PT Anak sebesar 38 juta dan sisa laba setelah dikurangi dividen preferen. Dividen preferen PT Anak itu 12 juta. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa non-pengendali PT Anak itu 38 juta dikali 0,2 yaitu 7.600.000. Sehingga pendapatan kepemilikan non-pengendali adalah 19 juta. Ayat jurnal eliminasi. Pendapatan dari anak perusahaan adalah 30.400.000 pada dividen diumumkan saham biasa 24 juta, investasi pada saham biasa PT Anak 6.400.000. Pendapatan dividen saham preferen 7.200.000 pada dividen diumumkan saham preferen 7.200.000. Pendapatan untuk kepemilikan non-pengendali 12.400.000 pada dividen diumumkan saham preferen 4.800.000, dividen diumumkan saham biasa 6 juta, kepemilikan non-pengendali 1.600.000. Saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 1 Januari 100 juta pada investasi pada saham biasa PT Anak 240 juta, kepemilikan non-pengendali 60 juta. Saham preferen PT Anak 100 juta pada investasi pada saham preferen PT Anak 60 juta, kepemilikan non-pengendali 40 juta. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sehubungan dengan ayat jurnal tersebut di atas adalah bagian PT Induk sebesar 60% atas saham preferen PT Anak dieliminasi terhadap akun investasi saham. Sisa saham preferen dimasukkan dalam kepemilikan non-pengendali. Pendapatan dividen PT Induk dari investasinya di saham preferen PT Anak dieliminasi terhadap bagiannya atas dividen diumumkan PT Anak. Laba yang dialokasikan ke pemilikan non-pengendali termasuk laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham selain PT Induk. Begitu pula total kepemilikan minoritas termasuk ekuitas pemegang saham PT Anak yang menjadi hak pemegang saham selain PT Induk. 4. Saham preferen anak perusahaan dengan fitur khusus. Pada saat saham preferen anak perusahaan yang beredar dikonsolidasi, provisi dari perjanjian saham preferen harus ditelaah untuk menentukan bagian ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang harus dialokasikan ke hak saham preferen.
Provisi dividen kumulatif memberikan tingkatan perlindungan tertentu untuk pemegang saham preferen dengan mengharuskan perusahaan untuk membayar dividen saham preferen periode sekarang dan dividen periode sebelumnya yang belum dibayar sebelum perusahaan dapat membagikan dividen untuk pemegang saham biasa. Jika anak perusahaan mempunyai saham preferen yang beredar, laba sejumlah dividen preferen tahun berjalan harus dialokasikan ke hak saham preferen dalam konsolidasi, baik ada pengumuman pembagian dividen maupun tidak. Jika terdapat dividen belum dibagikan atas saham preferen kumulatif anak perusahaan, harus ada pengakuan dalam konsolidasi atas klaim pemegang saham preferen dengan mengalokasikan saldo laba sejumlah dividen yang sebelum dibayarkan tersebut ke hak saham preferen. Tidak diperlukan konsolidasi khusus sehubungan dengan dividen yang belum dibayarkan atas saham preferen non-kumulatif anak perusahaan. Fitur partisipasi saham preferen memungkinkan pemegang saham preferen untuk menerima pembagian laba yang lebih besar dari tarif dividen dasar saham preferen. Walaupun beberapa saham preferen mempunyai fitur partisipasi, terdapat berbagai jenis perjanjian partisipasi. Setelah tingkatan partisipasi ditentukan, bagian laba dari aset bersih anak perusahaan yang sesuai dialokasikan ke saham preferen dalam laporan keuangan konsolidasi. Banyak saham preferen yang dapat ditarik ketika harga penarikannya sering lebih tinggi dari nilai nominalnya. Jumlah yang dibayarkan untuk menarik saham preferen anak perusahaan yang dapat ditarik didasarkan perjanjian saham preferen dipandang sebagai klaim pemegang saham preferen atas aset bersih anak perusahaan dan ekuitas pemegang saham anak perusahaan sejumlah tersebut dialokasikan ke hak saham preferen dalam penyusunan neraca konsolidasi. 5. Ilustrasi saham preferen anak perusahaan dengan fitur khusus. PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal 100 juta pada tanggal 1 Januari 2000 dan saham tersebut mempunyai fitur kumulatif non-partisipasi dan dapat diatrik pada harga 105. Tidak ada dividen yang diumumkan untuk saham preferen selama tahun 2000. Pada tanggal 31 Desember 2000, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak seharga 240 juta dan pada tanggal 1 Januari 2001, PT Induk membeli 60% saham preferen PT Anak seharga 61 juta. Berikut akun ekuitas pemegang saham PT Anak pada tanggal 31 Desember 2000. Saham preferen 100 juta, saham biasa 200 juta, saldo laba 100 juta. Total ekuitas pemegang saham 400 juta, yaitu 100 juta ditambah 200 juta ditambah 100 juta. Jumlah yang dialokasikan ke pemegang preferen dalam penyusunan neraca konsolidasi pada tanggal 1 Januari 2001 dihitung sebagai berikut. Nilai nominal saham preferen PT Anak 100 juta, premi harga penarikan 5 juta, dividen tertunggak tidak diumumkan tahun 2000 12 juta, total hak saham preferen 1 Januari 2000 adalah 117 juta. Jumlah ini dialokasikan antara PT Induk dan pemegang saham non-pengendali dengan perhitungan sebagai berikut. Bagian PT Induk atas hak saham preferen 117 juta kali 0,60 sebesar 72 juta 200. Bagian pemegang saham non-pengendali atas hak saham preferen 117 juta kali 0,40 sebesar
46.800.000 sehingga total hak saham preferen 1 Januari 2001 adalah 117 juta. Karena hak saham preferen lebih besar dari nilai nominal saham preferen sebesar 117 juta, bagian saldo laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa dikurangi oleh jumlah tersebut. Karena itu, total klaim aset bersih pemegang saham PT Anak sebagai berikut. Saham biasa 200 juta, saldo laba yaitu 100 juta dikurangi 17 juta sebesar 83 juta. Total hak saham preferen 1 Januari 2001 adalah 283 juta. Hak saham biasa PT Anak dialokasikan di antara PT Induk dan pemegang saham non-pengendali dengan perhitungan sebagai berikut. Bagian PT Induk atas hak saham biasa 283 juta dikali 0,80 sama dengan 226.400. Bagian pemegang saham non-pengendali atas hak saham biasa yaitu 283 juta dikali 0,20 sama dengan 56.600. Jadi total hak saham biasa 1 Januari 2001 adalah 283 juta. Ayat jurnal eliminasi. Saham biasa PT Anak 200 juta, saldo laba 83 juta. Diferensial 13.600. Pada investasi pada saham biasa PT Anak 240 juta, kepemilikan non pengendali 56.600. Saham preferen PT Anak 100 juta, saldo laba 1 Januari 17 juta. Pada investasi pada saham preferen PT Anak 61 juta, tambahan modal disetor 9.200.000, kepemilikan non pengendali 46.800.000. Total kepemilikan non-pengendali pada tanggal 1 Januari 2001 terdiri atas kepemilikan saham preferen dan saham biasa sebagai berikut. Kepemilikan saham preferen 117 juta dikali 0,40 sebesar 46.800. Kepemilikan saham biasa 283 juta dikali 0,20 sebesar 56.600 sehingga total kepemilikan non pengendali 1 Januari 2001 adalah 103.400. Selisih antara biaya perolehan investasi PT Induk atas saham preferen PT Anak dan klaim mendasar atas aset bersih PT Anak dihitung sebagai berikut. Klaim atas aset bersih 117 juta dikali 0,60 sebesar 70.200. Biaya perolehan investasi saham preferen yaitu 61 juta sehingga selisihnya adalah 9.200.000. Baik, saya Sirilus Amuliandori akan melanjutkan presentasi. Materi selanjutnya penjualan saham anak perusahaan oleh induk perusahaan ke non-afiliasi. Pengakuan keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi konsolidasi atas penjualan saham anak perusahaan dan induk perusahaan tetap mengkonsolidasi anak perusahaan tersebut terlihat tidak konsisten dengan konsep entitas ekonomi tunggal. Dari sudut pandang konsolidasi, saham anak perusahaan adalah bagian dari kepemilikan non-pengendali yang beredar pada saham tersebut dijual ke non-afiliasi. Pada tanggal 31 Desember tahun 2000, PT Anak memiliki 20.000 saham biasa beredar dengan total nilai nominal 200 juta rupiah dan saldo laba 100 juta rupiah. Pada tanggal tersebut, PT Induk mengakuisisi 80% kepemilikan di PT Anak dengan membeli 16.000 saham biasa dengan nilai nominal Rp10.000 pada nilai bukunya sebesar Rp240 juta. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar Rp50 juta pada tahun 2001 dan membayar dividen sebesar Rp30 juta. Pada tanggal 1 Januari tahun 2002,
PT Induk menjual 1000 lembar saham biasa PT Anak ke non-afiliasi seharga 19 juta rupiah. Penjualan ini menyebabkan kepemilikan PT Induk di PT Anak menjadi 75%. Pada tanggal penjualan, PT Anak mempunyai total ekuitas pemegang saham sebesar 320 juta rupiah, terdiri atas saham biasa sebesar 200 juta rupiah dan saldo laba sebesar 120 juta rupiah. Perbedaan antara nilai tercatat dan harga jual entitas. Biaya perolehan investasi 31 Desember tahun 2000 sebesar 240 juta rupiah. Bagian PT Induk atas laba bersih PT Anak tahun 2001 40 juta rupiah. Bagian PT Induk atas dividen PT Anak tahun 2001 24 juta rupiah. Saldo investasi 1 Januari tahun 2002 sebesar 256 juta rupiah. PT Induk mencatat penjualan saham PT Anak dengan ayat jurnal sebagai berikut. 1 Januari tahun 2002, kas sebesar 19 juta rupiah didebit, investasi pada saham PT Anak 16 juta rupiah dikredit, keuntungan penjualan investasi 3 juta rupiah dikredit, jurnal eliminasi. Keuntungan penjualan investasi sebesar 3 juta rupiah didebit, tambahan modal store 3 juta rupiah dikredit, pendapatan dari anak perusahaan dividen, pendapatan dari anak perusahaan 56.250.000 rupiah didebit, dividen diumumkan 30 juta rupiah dikredit, investasi pada saham PT Anak 26.250.000 rupiah dikredit, pendapatan untuk kepemilikan non pengendali 18.750.000 rupiah didebit, dividen diumumkan 10 juta rupiah dikredit, kepemilikan non pengendali 8.750.000 rupiah dikredit. Saham biasa PT Anak 200 juta rupiah didebit, saldo laba 1 Januari 120 juta didebit, investasi pada saham biasa PT Anak 240 juta rupiah dikredit, kepemilikan non pengendali 80 juta rupiah dikredit. Investasi pada saham PT Anak, biaya perolehan awal 240 juta rupiah, akrual ekuitas tahun 2001 40 juta rupiah, saldo 31 Desember tahun 2001 256 juta rupiah, akrual ekuitas tahun 2002 56 juta 250 ribu rupiah, saldo 31 Desember tahun 2002 266 juta 250 ribu rupiah. Dividen tahun 2001 24 juta rupiah, penjualan 1000 lembar saham 16 juta rupiah, dividen tahun 2002 30 juta rupiah. Konsolidasi setelah tahun 2002, saldo laba 1 Januari 3 juta rupiah didebit, tambahan modal store 3 juta rupiah dikredit. Selanjutnya penjualan saham tambahan anak perusahaan ke non-afiliasi. Jika pengakuan keuntungan penjualan saham dianggap sesuai untuk dimasukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi, maka tidak diperlukan penyesuaian dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi tanggal 31 Desember atau pada periode-periode setelahnya. Di lain pihak, tidak memasukkan keuntungan ke dalam laporan laba rugi lebih konsisten dengan pandangan entitas ekonomi tunggal. Pada saat anak perusahaan menjual saham baru ke pihak-pihak di luar entitas ekonomi, maka perusahaan konsolidasi akan mendapat tambahan dana. Penjualan saham ke pihak non-afiliasi meningkatkan jumlah saham anak perusahaan yang beredar, sehingga akan mengurangi presentasi kepemilikan yang dimiliki oleh induk perusahaan. Pada saat bersamaan, jumlah yang dialokasikan ke pemilikan non pengendali dalam laporan keuangan konsolidasi meningkat. Jumlah kepemilikan pengendali dan non pengendali yang dihasilkan karena adanya transaksi tersebut dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 1. Jumlah saham yang dijual ke non afiliasi, dan yang kedua harga
jual saham tersebut ke non-afiliasi. Selanjutnya, penjualan saham tambahan anak perusahaan ke induk perusahaan. Pada saat induk perusahaan membeli saham langsung dari anak perusahaan dengan jumlah yang lebih besar dari nilai buku saham anak perusahaan yang beredar, diferensial diukur sebagai perbedaan antara harga yang dibayarkan dan peningkatan total nilai buku semua saham yang dimiliki induk perusahaan. Peningkatan nilai buku tersebut termaksud jumlah yang dialokasikan untuk saham yang baru dibeli dari anak perusahaan dan peningkatan atau penurunan nilai buku saham yang sebelumnya dimiliki induk perusahaan. Setelah jumlah diferensial ditentukan, pelakuannya dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi sama dengan diferensial yang timbul atas pembelian saham dari non-afiliasi. Akan tetapi, karena dalam kasus ini induk perusahaan dapat mempengaruhi harga beli saham, maka jumlah diferensial dapat mempunyai atau tidak mempunyai kaitan dengan perubahan dalam nilai aset atau kewajiban yang dapat diidentifikasi dan harus ditelaah secara hati-hati untuk menentukan bagaimana diferensial tersebut dialokasikan. Pembelian saham anak perusahaan dari non-afiliasi. Kadangkala, anak perusahaan membeli saham diperoleh kembali dari pemegang saham non-pengendali. Pemegang saham non-pengendali sering menyadari bahwa mereka hanya memiliki sedikit kesempatan untuk memberikan input untuk aktivitas dan operasi anak perusahaan dan sering bersedia untuk menjual sahamnya. Induk perusahaan dapat memilih untuk tidak mempedulikan pemegang saham lain dan dapat memerintahkan anak perusahaan untuk membeli kembali saham non-pengendali yang tersedia. Walaupun induk perusahaan bukan pihak yang terlibat langsung pada saat anak perusahaan membeli saham diperoleh kembali dari pemegang saham non-pengendali, ekuitas induk perusahaan atas aset bersih anak perusahaan dapat mengalami perubahan karena adanya transaksi tersebut. Jika hal ini terjadi, jumlah perubahan tersebut harus diakui dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Pembelian saham anak perusahaan dari induk perusahaan. Jumlah perusahaan dapat mengurangi jumlah saham beredar dengan pembelian saham dari induk perusahaan maupun dari pemegang saham non-pengendali. Dalam praktiknya, pembelian saham dari anak perusahaan yang terjadi, induk perusahaan biasanya mengurangi kepemilikannya di anak perusahaan dengan menjual sebagian kepemilikannya ke non-afiliasi untuk mendapatkan dana tambahan. Pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sebagian sahamnya dari induk perusahaan mencatat keuntungan atau kerugian sebesar selisih antara harga jual dan perubahan dalam nilai tercatat investasinya. Timbul pertanyaan, apakah transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaannya tersebut dapat dianggap transaksi yang wajar? Akibatnya, laporan keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi induk perusahaan menjadi dipertanyakan. Dari sudut pandang konsolidasi, pada saat anak perusahaan mengakuisisi kembali sahamnya dari anak perusahaan, transaksi tersebut merupakan transfer internal dan tidak menimbulkan keuntungan atau kerugian. Selanjutnya, struktur kepemilikan kompleks. Yang pertama, kepemilikan dan pengendalian bertingkat. Kepemilikan langsung. Induk perusahaan mempunyai kepemilikan pengendali pada setiap anak perusahaan. Contohnya, perusahaan A memiliki pengendalian langsung terhadap perusahaan B maupun perusahaan C. Kepemilikan bertingkat. Pada kepemilikan bertingkat, induk perusahaan hanya mempunyai kepemilikan tidak langsung atas perusahaan yang dikendalikan oleh anak perusahaan. Contohnya, perusahaan A memiliki pengendalian langsung terhadap perusahaan B tetapi tidak memiliki pengendalian langsung terhadap perusahaan C. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi yang berikut, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wenceslaus Zekau, NIM 181020200077. Kita masuk pada materi yang berikut, kepemilikan timbal balik. Induk perusahaan memiliki mayoritas saham biasa anak perusahaan dan anak perusahaan memiliki sebagian saham biasa induk perusahaan.
Jika kepemilikan timbal balik tidak diperhitungkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, maka sebagian dari jumlah yang dilaporkan akan dinyatakan terlalu tinggi. Kita bisa melihat bersama gambarnya, ada hubungan timbal balik antara perusahaan A dan perusahaan B. Kemudian kita langsung saja pada contoh soalnya. Yang pertama, PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember tahun 2000 pada nilai bukunya sebesar 240 juta. Yang kedua, PT Anak membeli 90% saham biasa PT Bahtera pada tanggal 1 Januari 2001 pada nilai bukunya sebesar 162 juta. Pada tanggal akuisisi, PT Bahtera mempunyai saham biasa sebesar 100 juta dan saldo laba sebesar 80 juta. Selama tahun 2001, PT Bahtera melaporkan laba bersih sebesar 10 juta dan umumkan dividen sebesar 8 juta. PT Anak melaporkan laba operasi terpisah sebesar 50 juta dan umumkan dividen sebesar 30 juta. Kita langsung saja pada slide yang berikut. Kita bisa melihat bersama-sama pada gambarnya, yakni gambar transaksinya pada tanggal 31 Desember tahun 2000, PT Induk membeli saham dari PT Anak sebesar 80% dan KNP pada perusahaan anak sebesar 20% atau sisa saham dari PT Anak. Kemudian transaksi yang kedua, pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2001, PT Anak mengakuisisi saham dari PT Bahtera sebesar 90% dan KNP dari PT Bahtera sebesar 10%. Kemudian untuk perhitungan laba bersihnya, kita bisa melihat bersama-sama pada gambarnya. Laba operasi pada PT Induk sebesar 140 juta, pada PT Anak sebesar 50 juta, dan pada PT Bahtera sebesar 10 juta. Kemudian kepemilikan non pengendalinya 0. Kemudian kita lihat yang berikut, laba dari PT Bahtera. Kita lihat yang berikut, laba dari PT Bahtera pada PT Anak sebesar 9 juta dan kepemilikan non pengendalinya sebesar 1 juta. Kemudian laba dari PT Anak pada PT Induk sebesar 47 juta 200.000 dan kepemilikan non pengendalinya sebesar 11 juta 800.000. Kemudian laba bersih dari PT Induk sebesar 187 juta 200.000 didapat dari laba operasi ditambah laba dari PT Anak. Yang kedua, laba bersih pada PT Anak sebesar 59 juta didapat dari laba operasi pada PT Anak dan juga laba dari PT Anak sebesar 9 juta menghasilkan 59 juta. Kemudian laba bersih pada PT Bahtera sebesar 10 juta didapat dari laba operasi sebesar 10 juta. Kemudian laba bersih kepemilikan non pengendalinya sebesar 12 juta 800 didapat dari laba dari PT Bahtera dan juga laba dari PT Anak. Kemudian untuk laba operasinya, pada PT Induk sebesar 140 juta, pada PT Anak sebesar 50 juta dan pada PT Bahtera sebesar 10 juta sehingga menghasilkan total laba terpisah sebesar 200 juta. Kepemilikan non pengendali pada PT Bahtera sebesar 10 juta dikali 0,10% menghasilkan 1 juta dan pada PT Anak sebesar 59 juta dikali 0,20% menghasilkan 11 juta 800.000. Sehingga total kepemilikan non pengendalinya sebesar 12 juta 800.000 dan laba bersih konsolidasinya sebesar 187 juta 200.000 rupiah. Kemudian kita masuk pada slide yang berikut. Untuk jurnal eliminasinya, pendapatan dari PT Bahtera sebesar 9 juta, dividen diumumkan sebesar 7 juta 200, investasi pada saham pada PT Bahtera sebesar 1 juta 800 dan mengeliminasi pendapatan saham pada PT Bahtera. Yang berikut pendapatan untuk kepemilikan non pengendali sebesar 1 juta, pada dividen diumumkan sebesar 800.000, kepemilikan non pengendali sebesar 200.000, kemudian mengeliminasi laba kepemilikan non pengendali pada PT Bahtera. Yang berikut saham biasa PT Bahtera sebesar 100 juta, saldo laba per 1 Januari sebesar 80 juta, investasi pada saham biasa PT Bahtera sebesar 162 juta dan kepemilikan non pengendali sebesar 18 juta, kemudian mengeliminasi investasi pada saham biasa pada PT Bahtera. Pendapatan dari PT Anak sebesar 47 juta 200.000, pada dividen diumumkan sebesar 24 juta, investasi pada saham PT Anak sebesar 23 juta 200.000, kemudian mengeliminasi pendapatan saham pada PT Anak. Pendapatan untuk kepemilikan non pengendali sebesar 11 juta 800.000, pada dividen diumumkan sebesar 6 juta, kepemilikan non pengendali sebesar 5 juta 800.000,
kemudian mengeliminasi laba kepemilikan non-pengendali pada PT Anak. Yang berikut saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba per 1 Januari sebesar 100 juta, investasi pada saham biasa PT Anak sebesar 240 juta, kepemilikan non-pengendali sebesar 60 juta, kemudian mengeliminasi investasi pada saham biasa PT Anak. Kita masuk pada slide yang berikut, slide yang ke-33, laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Laba operasi pada PT Induk sebesar 140 juta, pada PT Anak sebesar 50 juta, dan pada PT Batara sebesar 10 juta, kepemilikan non-pengendalinya 0. Kemudian laba belum direalisasi pada PT Induk sebesar 5 juta, pada PT Anak sebesar 10 juta, pada PT Batara sebesar 3 juta, dan kepemilikan non-pengendalinya sebesar 0. Yang berikut laba operasi direalisasi pada PT Induk sebesar 135 juta, pada PT Anak sebesar 40 juta, dan pada PT Batara sebesar 7 juta. Untuk perhitungannya kita bisa melihat bersama-sama laba operasi yang direalisasi pada PT Induk sebesar 135 juta didapat dari laba operasi dikurangi laba belum direalisasi. Seterusnya untuk PT Anak dan pada PT Batara. Kemudian kita masuk yang berikut. Laba dari PT Batara pada PT Anak sebesar 6.300.000 dan kepemilikan non-pengendalinya sebesar 700.000. Kemudian laba dari PT Anak sebesar pada PT Induk sebesar 37.040.000 dan kepemilikan non-pengendalinya sebesar 9.260.000. Sehingga laba bersihnya pada PT Induk sebesar 172.040.000, pada PT Anak sebesar 6.300.000 dan pada PT Batara sebesar 7 juta dan kepemilikan non-pengendalinya sebesar 12.800.000. Untuk perhitungannya kita bisa melihat pada tayangan slide, yakni jumlah dari laba operasi yang direalisasi ditambah dari laba dari PT Batara dan PT Anak. Kita masuk pada tayangan slide yang ke-34, dividen saham anak perusahaan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam ayat jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Karena dividen saham diterbitkan secara proporsional untuk semua pemegang saham biasa, kepemilikan relatif dari pemegang saham pengendali dan non-pengendali tetap tidak berubah. Nilai tercatat investasi pada pembukaan induk perusahaan juga tidak terpengaruh oleh dividen saham. Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, untuk periode pengumuman dividen saham oleh anak perusahaan, pengumuman dividen saham harus dieliminasi bersama-sama dengan peningkatan saham biasa dan peningkatan tambahan modal di setor. Kita masuk pada slide yang berikut. Untuk ilustrasi dividen anak perusahaannya, dividen saham diumumkan sebesar 50 juta dan saham biasanya sebesar 50 juta. Kemudian mencatat 25% dividen saham biasa, yakni sebesar 200 juta dikali 0,25%. Kemudian, pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi pada akhir tahun 2001, ayat jurnal eliminasi yang biasa dimasukkan dalam kertas kerja. Jika anak perusahaan telah mengumumkan dividen saham, ayat jurnal untuk mengeliminasi akun investasi dan saldo ekuitas pemegang saham anak perusahaan pada awal periode akan menjadi sebagai berikut. Kita bisa melihat pada tayangan slide-nya. Saham biasa PT Anak sebesar 200 juta. Kemudian saldo laba per 1 Januarinya sebesar 100 juta. Pada investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta, kepemilikan non-pengendalinya sebesar 60 juta. Kemudian mengeliminasi saldo investasi awal. Kita masuk pada tayangan slide yang berikut. Dengan adanya pengumuman dividen saham pada anak perusahaan, semua ayat jurnal eliminasi sama kecuali ayat jurnal eliminasi investasi. Kita melihat pada ilustrasinya, saham biasa PT Anak sebesar 250 juta, saldo laba per 1 Januarinya sebesar 100 juta. Kemudian, investasi pada saham PT Anak sebesar 240 juta, kepemilikan non-pengendali sebesar 60 juta, dan dividen saham diumumkan sebesar 50 juta. Kemudian mengeliminasi saldo investasi awal sebesar 250 juta, didapat dari 200 juta ditambah dari 50 juta. Yang kedua, 50 juta didapat dari 200 juta dikali 0,25%. Baik, kita masuk pada tayangan slide yang berikut. Pengaruh terhadap periode berikutnya.
Pada akhir tahun 2001, pengumuman dividen saham telah ditutup dan menjadi akun saldo laba anak perusahaan serta tidak muncul secara terpisah dalam laporan keuangan pada periode-periode berikutnya. Dividen saham mengakibatkan saldo saham biasa lebih tinggi sebesar 50 juta dan saldo laba lebih rendah sebesar 50 juta pada pembukuan anak perusahaan dibandingkan jika tidak ada dividen saham. Ayat jurnal eliminasi investasi dalam kertas kerja konsolidasi harus mencerminkan perubahan saldo tersebut. Kita bisa melihat pada tayangan slide-nya ilustrasinya seperti pada saham biasa PT Anak sebesar 200 juta, saldo laba per 1 Januarinya sebesar 120 juta. Pada investasi pada saham PT Anak sebesar 256 juta, kepemilikan non pengendalinya sebesar 64 juta, kemudian mengeliminasi saldo investasi awal. Kita masuk pada tayangan slide berikut. Jika PT Anak mengumumkan dividen saham pada tahun 2001, maka ayat jurnal eliminasinya adalah sebagai berikut. Saham biasa pada PT Anak sebesar 250 juta. Saldo laba per 1 Januarinya sebesar 70 juta. Kemudian, investasi pada saham PT Anak sebesar 256 juta dan kepemilikan non pengendali sebesar 64 juta. Kemudian mengeliminasi saldo investasi awal.